akan rencananya kita selenggarakan di INSI Jawa Timur. Ini merupakan yang telah dilaksanakan beberapa minggu lalu terkait dengan rencana kegiatan Business Matching Forum. Hasil diskusi kami sementara dengan tim Pemprov Jawa Tengah, terdapat penyesuaian pola kegiatan yang semulanya kita rencanakan berbentuk Business Matching Forum, namun kita sesuaikan dengan kegiatan Business Matching Forum dengan ketersediaan waktu yang cukup mepet jika memang akan dilaksanakan di tanggal 11 Mei 2026. Bapak Ibu yang kami hormati, sekilas kami uraikan terkait dengan Business Meeting Forum. Business Meeting Forum yang kami maksudkan nanti bentuknya kita arahkan sebagai forum penjajakan dan uji potensi yang terbuka antar 10 provinsi, dan juga kami diinformasikan nanti ada 2 provinsi di luar provinsi FKDNPU yang diundang oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, yaitu Provinsi Maluku Utara dan juga Provinsi Kepulauan Riau. Nah, pada saat Business Meeting Forum nanti, Bapak Ibu akan diberikan waktu sekitar 5-7 menit untuk dapat menyampaikan terkait dengan komoditas yang akan ditawarkan, posisi terkait dengan kuantitas dan ketersediaan, dan juga siapa PIC yang bisa dihubungi untuk menindaklanjuti dari komoditas yang ditawarkan tersebut. Business Meeting Forum ini kita sederhanakan, goalsnya tidak sampai dengan terjadinya transaksi, cukup pada tahap penjajakan awal. Dan tujuan utamanya ialah kita bisa memetakan supply dan demand di 10 provinsi anggota FKDNPU. Jadi nanti pesertanya kita harapkan dari 10 provinsi dan juga tambahan 2 provinsi observer yang sesuai diundang oleh Pemprov Jawa Tengah, yaitu Provinsi Kepulauan Riau dan juga Provinsi Maluku Utara. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan kegiatan dari Business Meeting Forum ini kami harapkan dapat menjadi sebuah wadah bagi seluruh provinsi FKDNPU dapat merepresentasikan, memperkenalkan komunitas pangan unggulan yang siap dikerjasamakan. Kenapa kita fokus pada aspek pangan? Ini juga merupakan konsen dari Bapak Gubernur Jawa Tengah dan juga merupakan respon dari keadaan faktual yang saat ini terjadi di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita akan menghadapi musim El Nino yang cukup panjang atau sedikit lebih ekstrim dari biasanya. Dampak dari kondisi faktual tersebut, maka bidang pangan menjadi isu yang sangat krusial untuk dapat kita jajaki kerjasamanya sebagai bentuk dari kerjasama di FKDNPU Bapak Ibu. Tadi sudah kami sampaikan bahwa tujuannya ialah untuk memetakan supply dan demand yang tersedia dan juga sebagai bentuk penjajakan awal yang diinisiasi oleh OPD dan juga BUMD yang memang konsen di bidang pangan ataupun memiliki hubungan baik secara tidak langsung maupun tidak langsung dengan sektor pangan. Apakah itu bentuknya dengan biaya logistik, pendanaan, maupun dan sejenisnya. Pada forum ini kita juga diharapkan dapat menyepakati mekanisme strategi lanjut yang nanti maksudnya ialah bisnis meeting forum yang lebih terstruktur dan juga kita dapat menyelesaikan potensi kemitraan di bidang pangan. Waktunya tadi peta potensi kemitraan, kemudian fragmentary matching list, apa yang bisa dikerjasamakan oleh satu provinsi dengan provinsi lain sesuai dengan kebutuhan supply dan demand yang unik di masing-masing provinsi. Kemudian diharapkan kita juga dapat menyepakati mekanisme tindak lanjut yang lebih konkret, dan itu yang ingin kita capai di kegiatan Business Meeting Forum ini. Jadi kegiatan Business Meeting Forum ini merupakan fondasi awal bagi kita untuk dapat memberikan pengembangan kerjasama yang lebih teknis di bidang pangan. Ini kira-kira gambaran dari kegiatannya. Ini informasi awal yang kami dapatkan dari tuan rumah, yaitu Pemprov Jawa Tengah. Direncanakan Business Meeting Forum ini akan dilaksanakan
pada tanggal 11 Mei dari pukul 1 siang hingga jam 4 sore. Nanti ada sesi pembukaan, kemudian paparan tentang potensi yang ada di seluruh provinsi. Nanti kami akan menyampaikan tabel yang kami harapkan dapat diisi oleh masing-masing dinas penanaman modal maupun dinas yang membidangi terkait dengan investasi dan penanaman modal. Untuk lebih teknisnya nanti terkait dengan tabel tersebut akan dipaparkan langsung oleh tim dari PPOP. Sesi selanjutnya kita akan lanjut pada sesi untuk potensi per provinsi. Nanti Bapak Ibu memberikan paparan terkait dengan prioritas unggulan di masing-masing provinsi. Kemudian ada sesi penjajakan bilateral dari hasil pemaparan tadi kira-kira mana yang cocok untuk dapat dilanjutkan ke kemitraan bisnis yang lebih konkret. Kemudian ada sesi promosi tindak lanjut dan penutupan. Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan pada sesi penontonnya sekitar 5-7 menit. Ini akan melibatkan sistem provinsi NTU dan juga potensi observer yang diundang oleh tuan rumah. Dan juga tadi agar ini lebih fokus, mengharapkan ada fokus kira-kira komoditas mana yang nanti yang benar-benar menjadi daya jual di masing-masing provinsi, atau komoditas mana yang benar-benar dibutuhkan oleh di masing-masing provinsi, Bapak Ibu. Ini nanti gambaran data yang harus Bapak Ibu lengkapi, nanti disosialisasikan oleh Dinas DPT, Dinas Penanaman Modal dari Provinsi Jawa Tengah, terkait dengan jenis tanaman dan komoditas, posisinya apakah Bapak Ibu nanti pada komoditas itu selaku buyer maupun seller, kemudian spesifikasi singkat produknya, kuantitas dan volume yang bisa diperdagangkan, kemudian PIC dari BUMD yang mengampau komoditas tersebut, dan juga harapan kemitraan yang bisa dikonkretkan pada forum tersebut. Ini saran kami terkait dengan presentasi nanti. Kami harapkan Ibu dapat memberikan 3 atau beberapa komoditas yang memang sangat potensial. Kemudian kami harapkan memang berdasarkan data konkret yang memang siap untuk dijajakan, tangible, kuantitatif, berapa ton, berapa unit yang siap dikerjasamakan mau diperdagangkan, kemudian dapat memberikan PIC yang konkret, dan juga Bapak Ibu kami harapkan dapat tadi menyiapkan paparan ringkas di sesi pembahasan itu. Tindak lanjut dari pelaksanaan Business Meeting Forum, hari ini kami akan menyampaikan, nanti dari Biro Pem Jateng akan menyampaikan form data potensi yang kami harapkan dapat Bapak Ibu koordinasikan dengan BUMD maupun sektor strategis yang bisa dikerjasamakan. Kemudian kami harapkan pada tanggal 7 Mei nanti Bapak Ibu dapat memberikan konfirmasi kehadiran beserta dengan data dukung data potensi yang sudah Bapak Ibu kurasi. Kemudian kami akan mengolah data yang Bapak Ibu berikan dari tanggal 8 sampai 10, dan tanggal 11 kita akan melaksanakan business meeting forumnya di Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang. Kira-kira itu Bapak Ibu kami kembalikan ke moderator untuk bisa dapat dilanjutkan oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Silakan Mas Waren. Terima kasih Pak. Oh, mohon izin, ada Pak Halilul dari tenaga ahli utama di FKD MPU, Pak Rektor IPDN. Mohon arahan lebih lanjut Pak, izin. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf saya tidak menyebut dan menyapa satu persatu. Mohon maaf agak terlambat karena tadi masih di jalan. Bapak Ibu sekalian, kami dari Sekber sebetulnya berupaya sekuat tenaga bersama anggota 10 provinsi ini untuk memberikan manfaat nyata atas kerjasama NPU ini. Jadi kita tidak sekedar
ada MOU, ada PKS, namun kita hanya bertemu dalam konteks seremonial, tapi kami ingin mengantarkan MPU dalam 5 tahun ke depan, itu kita akan betul-betul memiliki agenda konkret yang memberikan mutual benefit semua provinsi, tidak ada satu yang mengeksploitasi yang lain, tapi satu sama lain saling memperoleh manfaat. Nah, salah satu agenda yang kita unggulkan pada saat pertama tahun 2024 akhir ya, dan dibahas secara konkret 2025 adalah soal bagaimana melaksanakan kerjasama di bidang pangan, tapi sebetulnya lebih konteks pada perdagangan ya. Tapi komoditasnya lebih kepada pangan, di mana kita ingin melihat ada ketimpangan dan perbedaan. Begini nggak mau, Pak. Izin tuh kepencet mute, Bapak, izin. Oh sorry, oke. Ada satu daerah, kita melihat beberapa daerah, misalnya Jawa Timur, itu sudah melakukan business matching dengan Sulawesi Utara. Dan itu menghasilkan perjanjian bisnis yang mencapai puluhan triliun. Nah, tentu lebih bagus kalau dilaksanakan di 10 provinsi anggota MPU, karena Bapak Ibu sudah tahu barangkali bahwa skala ekonomi di 10 provinsi ini mencapai 63% ekonomi nasional. Jadi lebih dari 50% ekonomi nasional itu ada di 10 provinsi ini. Sehingga kalau 10 provinsi ini bisa melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dan konkret, maka dampaknya bukan hanya bagi 10 provinsi, tapi bisa menjadi leverage untuk ekonomi nasional. Nah, tentu potensi provinsi berbeda-beda. Yang satu mungkin tidak punya, tapi yang lain punya. Sebaliknya juga begitu. Maka dalam perjanjian kerjasama yang kemarin sudah kita buat di 6 sektor, hari ini kita bahas soal sektor pangan, terutama tentang business matching atau business meeting, kita akan betul-betul konkretkan menjadi sebuah kemanfaatan baik bagi masyarakat daerah maupun bagi pelaku bisnis, terutama UMKM di daerah masing-masing. Nah, saya usul itu Pak Jul, kalau bisa, kalau waktu cukup sama 7 menit itu, kalau dia dengan cepat menyebut 7 atau 10 komoditas, menurut saya nggak ada masalah. Jadi nggak apa-apa lebih dari 3 komoditas yang dia paparkan, sepanjang waktunya memang cukup, tidak terlalu berlarut, sehingga potensi itu bisa disebarkan kepada anggota MPU yang lain, supaya bisa saling berbagi informasi. Dan saya juga sarankan memang harus konkret, misalnya punya potensi pisang goreng misalnya gitu. Lampung punya pisang tuh, goreng setengah matang. Itu berapa yang dia bisa produksi, kemudian apa keunggulannya, bisa langsung kotak persen. Andai pun pelaku bisnisnya pengusaha nggak bisa datang, karena efisiensi misalnya, ada kotak persen yang bisa di-share-kan langsung pada saat paparan itu. Sehingga besok pengusaha yang dari daerah lain juga bisa melakukan kontak langsung, difasilitasi oleh dinas masing-masing setelah pulang ke daerahnya masing-masing. Karena besok kita belum berharap atau mungkin belum sampai pada perjanjian B2B, karena mungkin membawa terlalu banyak anggota yang untuk hadir, mungkin ada keterbatasan, termasuk keterbatasan dari teman-teman dari Jawa Tengah. Namun tidaklah terbatas untuk nge-share atau membagi informasi soal hal-hal yang bermanfaat, yang bagus bagi daerahnya masing-masing, semaksimal mungkin, sebanyak mungkin. Itu aja mungkin Pak Jul. Terima kasih teman-teman, antusiasme teman-teman anggota MPU luar biasa. Setiap kali meeting kita betul-betul hadir dengan sungguh-sungguh. Tentu kita harus mendapat manfaat, tidak sekedar, sekali lagi mohon maaf ya, kami di MPU itu tidak sekedar hadir secara administratif, tapi ingin memberikan manfaat secara substantif. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak. Pak Zulkifli. Baik, terima kasih Mas Valen untuk pembahasan terkait dengan pengisian matriks untuk persiapan kegiatan Business Meeting Forum. Kami sampaikan dan aturkan langsung ke tuan rumah Pemprov Jawa Tengah, kepada Bapak Ibu dari Biro PEM maupun ataupun yang mewakili dari Pemprov Jawa Tengah. Waktu dan tempat kami persilakan.
Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sektor MPU beserta ini IO nya gitu. Ya LO. Nah kayak gitu lah gue bilang. Ibu sekalian beserta rapat persiapan Business Meeting Forum terkait MPU 2026. Dan kami hormati Bu Karo Pemerintahan Oda Jawa Timur dan Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama terima kasih atas perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga dapat bersilaturahmi dalam rangka rapat persiapan BMF FKG MPU ini. Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan selamat datang kepada perwakilan dari 12 provinsi yang terdiri dari 10 provinsi anggota tetap Mitra Pelajar Utama ditambah dengan Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan beliau dua provinsi ini mitra Jawa Tengah. Dan juga Bapak sekalian, kami apresiasi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam memenuhi undangan kami untuk mematangkan agenda ekonomi dalam rangkaian Rakernas MPU 2026 di Provinsi Jawa Tengah. Yang berikutnya kami mohon maaf Bapak Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah. Beliau menugaskan ke kami untuk bergabung dan untuk mewakili beliau untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan Rakernas MPU ini. Bapak-Ibu sekalian, kami sampaikan bahwasanya hubungan Business Meeting Forum dengan rapat kerja gabungan Mitra Pelajar Utama di sini sesuai arahan dari Bapak Gubernur Jawa Tengah bahwa Rakernas 2026 ini tidak boleh hanya berhenti pada dokumen kesepakatan di atas kertas atau seremonial only. Business Meeting Forum ini atau BMF ini adalah instrumen utama untuk menerjemahkan kebijakan makro gubernur menjadi transaksi nyata dan kerjasama konkret antar daerah. Jika Rakernas bicara tentang kebijakan-kebijakan swasembada pangan dan ketahanan energi, maka BMF atau Business Meeting Forum adalah tempat di mana BUMD, kemudian swasta dan UMKM kita bertemu untuk melakukan transaksi jual beli dan investasi. Jadi ada 12 provinsi ini kan masing-masing bersama delegasi. Nanti unsur BUMD, swasta, UMKM akan bisa saling bertemu untuk melakukan jual beli dan transaksi. Adapun urgensi strategisnya Bapak-Ibu sekalian, yaitu optimalisasi surplus. Jawa Tengah di sini sebagai pusat gravitasi ekonomi di koridor tengah memiliki surplus pangan yang signifikan. Melalui BMF kita ingin memastikan surplus ini mengisi defisit di provinsi mitra sehingga rantai pasok regional tetap terjaga. Adapun peran BUMD dan UMKM di sini, kita ingin mensupport atau mendorong BUMD menjadi anchor institution atau lembaga jangkar yang dan memberikan akses pasar luas bagi UMKM kita untuk masuk ke rantai pasok lintas provinsi. Terkait ketahanan energi, selain pangan, kita juga membuka ruang untuk kolaborasi infrastruktur, energi, dan teknologi tepat guna atau EBT antar wilayah Mitra Pelajar Utama. Terkait dengan target dan output Bapak-Ibu sekalian, kita menargetkan adanya penandatanganan kontrak dagang strategis dan MOU investasi yang konkret saat puncak acara nanti.
Kehadiran Maluku Utara dan Provinsi Kepulauan Riau diharapkan memperluas jangkauan pasar dan distribusi komoditas unggulan kita semua melintasi batas-batas administratif MPU tradisional. Untuk showcase potensi daerah atau booth sebagai bentuk apresiasi dan sarana promosi, panitia Jawa Tengah akan memfasilitasi setiap provinsi dengan satu booth eksklusif di area showcase komoditas unggulan di Hotel Tentrem Semarang. Adapun booth ini dapat diisi dengan produk-produk unggulan, kemudian bisa juga paket investasi atau materi promosi potensi daerah masing-masing yang siap dikerjasamakan secara bisnis. Kami berharap Bapak Ibu sekalian bahwasannya setiap provinsi dapat mengkurasi produk terbaiknya yang memiliki nilai jual tinggi bagi para buyer dan investor yang hadir. Bapak Ibu sekalian, untuk mekanisme konfirmasi, mengingat keterbatasan ruang dan kebutuhan pengaturan tata letak atau layout, kami memohon konfirmasi kehadiran delegasi bisnis meeting, forum, dan kepastian pengisian booth. Untuk konfirmasi dapat disampaikan melalui sekretariat panitia di Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekda Provinsi Jawa Tengah atau melalui link registrasi resmi yang akan kami sampaikan di akhir rapat ini. Bapak Ibu sekalian, untuk batas waktu konfirmasi, kami tunggu paling lambat tanggal 6 Mei tahun 2026 agar pengaturan logistik dan matchmaking bisnis dapat kami finalisasi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tugas kami di Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama adalah memastikan payung hukum dan koordinasi administrasi antar provinsi berjalan lancar demi kesuksesan Prakergub MPU 11 sampai 12 Mei 2026 mendatang. Terkait dengan detail teknis pelaksanaan bisnis meeting, mekanisme negosiasi, dan peta peluang investasi yang akan ditawarkan akan dijelaskan secara rinci oleh rekan-rekan dari Dinas PMPTSP. Demikian Bapak Ibu sekalian poin-poin pengantar dari Bapak Kepala Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama Kejabung Jawa Tengah. Ini beliau barusan juga hadir di ruangan menyusul untuk bisa bergabung dengan Bapak Ibu sekalian. Sebelum nanti Bapak Ibu sekalian dari Dinas PMPTSP untuk memaparkan materinya, Bapak Biro Oke, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu dari Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Tengah untuk memaparkan materi untuk formulir konfirmasi partisipasi Business Meeting Forum. Dipersilakan. Dinas PTSP Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Bu. Apakah Dinas PTSP Jawa Tengah hadir?
Baik, selamat siang. Apakah suara saya dapat dengar dengan baik, Bapak Ibu? Sudah jelas, Pak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu jabatan pimpinan tinggi Pratama di provinsi beserta jajaran, kemudian yang terhormat Ibu Betty. Izin kami dari DPM PTSP akan menginformasikan terkait dengan materi pengisian form rencana prospek kemitraan. Tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Waren terkait dengan pengisian, namun demikian akan kami coba untuk rinci lebih lanjut. Jadi awal Bapak Ibu, kita cermati provinsi asal ini merupakan provinsi dari dari pelaku usaha yang menginput ya. Jadi kalau memang di sini Sukoharjo, Jawa Tengah, kemudian beliau diposisikan selaku pihak buyer, dalam artian kalau buyer ini berarti pelaku usaha ini membutuhkan produk. Ya kita sudah bisa pahamkan gitu bahwa pelaku usaha ini membutuhkan produk berupa disebutkan dalam kebutuhan kemitraan itu berupa kebutuhan gula kelapa organik. Nah, untuk kedalaman spesifikasi kebutuhan, dapat kita lihat bersama-sama pada kolom E itu disebutkan secara rinci bahwa spesifikasi organik mencakup bahan baku, petani, penderes, dan lahan kelapa yang diteres. Nah, kenapa ini jadi penting Bapak Ibu? Karena pada saat nanti ada pertemuan antara calon mitra buyer dengan seller ini, tentu mereka akan mensinkronkan terkait dengan kebutuhan. Jadi pada komoditas-komoditas tertentu Bapak Ibu, tidak hanya yang dibutuhkan komoditas yang sama, namun demikian juga dibutuhkan spesifikasi khusus, terutama di bidang pangan seperti ini di gula kelapa organik. Kemudian ada beberapa komoditas seperti biasanya beras ya, beras itu juga ada spesifikasi khusus yang dibutuhkan. Kemudian kita lanjut di kolom F, di situ ada kuantitas kebutuhan. Jadi kalau di sini disebutkan tidak terbatas Bapak Ibu, ini karena dari pelaku usaha setelah kami minta informasi, mereka memang membutuhkan jumlah dalam skala besar. Artinya kebutuhannya memang tidak teridentifikasi secara khusus. Jadi mau disuplai 100 kilo atau berapa, mereka akan siap untuk menampung. Kemudian kita lanjut di kolom G Bapak Ibu di sektor. Di sini bisa kita pastikan bahwa sektor yang diambil oleh teman-teman pelaku usaha ini sektor perkebunan. Ya. Sebenarnya ini kami kemarin ada satu form yang untuk menjelaskan terkait dengan identitas dan legalitas Bapak Ibu ya. Ini NIB. Nanti kita sepakati aja apakah NIB ini perlu dimasukkan. Kalau kami sendiri dari PTSP Provinsi Jawa Tengah mengingat bahwa NIB itu merupakan identitas dan legalitas dalam kegiatan usaha, tentunya ini akan diperlukan. Kemudian untuk kolom berikutnya, kolom H, pada proyeksi transaksi, di sini belum teridentifikasi Bapak Ibu karena memang kuantitas kebutuhannya tidak terbatas sehingga dari nilai transaksi itu belum dapat teridentifikasi. Untuk selanjutnya pada kolom I Bapak Ibu, pada pengampu atau nama UKM, IKM BUMN. Nah ini karena kemarin kami berdiskusi singkat dengan teman-teman Biro Oda Provinsi Jawa Tengah, kita sepakati bahwa memang ampuan ada di dinas masing-masing dinas teknis, sehingga pada simulasi siang ini kami tulis untuk dinasnya DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada tambahan di kolom J ini bisa diisi nomor kontak atau PIC. Jadi kalau dari secara keseluruhan ini Bapak Ibu, ini kami rasa sudah cukup untuk mengidentifikasi terkait dengan kebutuhan.
kemudian juga spesifikasi yang dibutuhkan dari pelaku usaha, termasuk juga dari sisi kuantitas. Nah, mungkin dari apa yang kami paparkan ini, kami mohon saran masukan dari Bapak Ibu yang hadir di forum Zoom ini untuk melengkapi, sehingga harapannya pada saat pertemuan bisnis meeting nanti antara calon mitra itu sudah dapat terkoneksi, sudah dapat memahami terkait dengan kebutuhan komoditas, juga dengan identitas dan legalitas dari masing-masing pelaku usaha. Mungkin sementara itu yang bisa kami sampaikan, Bu Betty. Nanti untuk selanjutnya kami butuh saran masukan untuk kelengkapan form ini. Kalau memang dirasa cukup ya kami siap untuk untuk kita share. Namun demikian kalau memang dibutuhkan untuk kelengkapan data nanti akan kita lengkapi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yang ingin kasih saran tolong raise hand di Zoom. Itu anak. Bisa dipanggil satu-satu. Terima kasih. Silakan Pak Ware, mungkin bisa dilanjutkan Pak. Terima kasih Pak. Iya Pak. Yang ingin kasih saran tolong raise hand di Zoom dan kita bisa diskusi satu-satu. Terima kasih. Pak Waren, saya nanggapi dikit ya. Ya silakan Pak. Kalau saya sih tadi, kalau bisa ada identitas pihak yang pengusahanya itu, sama kalau ada nomor HP-nya yang bisa dihubungi. Sehingga nanti pada saat ini kita rekap di Sekber dan di teman-teman Jawa Tengah, itu andai pun yang bersangkutan tidak datang karena satu dan lain hal, tapi informasi tetap bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman yang hadir. Mungkin ada pihak yang tidak datang juga, ada provinsi lain yang berminat untuk ini. Jadi sehingga tetap bisa ditindaklanjuti langsung kepada pelaku usahanya, tidak harus melalui biro atau dinas di provinsi masing-masing gitu. Itu mungkin masukan saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada lagi selain Bapak? Izin Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kami dari Dinas Koperasi UKM Jawa Tengah Pak. Tadi disampaikan terkait dengan kolom ya, form yang nanti harus diisi oleh masing-masing provinsi. Kalau kami lihat tadi kan spesifikasi kebutuhannya, kemudian memungkinkan tidak kalau nanti ditambah terkait dengan spesifikasi produk, sehingga nanti spesifikasi produk yang sekiranya diharapkan oleh buyer, kemudian spesifikasi produk yang mungkin seller punya potensi produk yang akan mereka Terima kasih Pak. maaf tadi ada intinya ada spesifikasi produk terkait dengan buyer yang mereka butuhkan. Kemudian juga seller juga harus menyampaikan terkait dengan spesifikasi produk yang mereka buat, sehingga masing-masing antara seller sama buyer memahami terkait dengan spesifikasi yang mereka butuhkan. Kemudian kalau memungkinkan lagi malah dari sisi harga mungkin bisa disampaikan kira-kira dari buyer mengharapkan dengan spesifikasi ini, kemudian harga yang diharapkan ini. Kemudian dari seller juga menyampaikan terkait spesifikasi produk, kemudian produk yang ditawarkan berapa. Itu menjadi salah satu connecting yang sekiranya mungkin bisa diperhitungkan lebih awal Pak. Sehingga ini kan waktunya kan terbatas ya, business matching ya, sehingga tahapan-tahapan ini bisa diketahui oleh kedua belah pihak, sehingga hal-hal yang sekarang mereka persiapkan bisa lebih fokus lagi gitu Pak. Mungkin masukan dari kami itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mungkin Izin Pak Waren, mungkin boleh sedikit menanggapi Bapak. Ya, silakan. Mungkin Pak, jadi menanggapi apa yang Izin Pak, ke-mute Pak, boleh diaktifkan lagi mic-nya? Baik Pak, izin. Jadi tadi menanggapi apa yang disampaikan Pak Agung Budi dari Diskop.
secara prinsip terima kasih Pak atas saran masukannya. Namun demikian dapat kami informasikan Pak terkait untuk tadi antisipasi kebutuhan buyer dan seller itu pada kolom C itu sudah kami mitigasi Pak, sudah kami siapkan. Jadi di situ sudah jelas bahwa isian produk itu boleh di-share langsung Pak, tadi kolom yang tadi Pak biar bisa tervisualisasi langsung. Oh ya, baik Pak. Ini kami coba share ulang Bapak. Baik Pak, jadi yang tadi yang disarankan dari Pak Agung itu sudah kami akomodir di kolom C Pak. Jadi selaku pihak di situ bisa teridentifikasi dengan jelas bahwa produk itu ditawarkan sebagai seller atau buyer itu. Kemudian kalau tadi memang ada saran masukan spesifikasi produk sendiri itu tentunya sudah masuk di identifikasi pada kolom E Pak, spesifikasi kebutuhan. Jadi kebutuhan buyernya apa, kebutuhan sellernya juga apa yang dijual produknya. Mungkin itu Pak. Jadi kami untuk estimasi kebutuhan harganya Pak. Untuk estimasi kebutuhan harga Bapak, estimasi kebutuhan harga ini sebenarnya masuk di proyeksi transaksi Pak. Jadi nanti teridentifikasi dulu di kuantitas kebutuhan. Nah nanti apa namanya dari proyeksi transaksi itu tentu akan kelihatan nominal dari jumlah kebutuhan pelaku calon mitra itu Pak. Seperti itu. Mungkin bukan itu Pak, maaf. Mohon maaf, terkait dengan harga itu yang kami maksud bukan proyeksi dari keseluruhan kerjasama yang nanti diharapkan, namun harga yang diharapkan oleh contoh kami kan ada juga buyer ya, UKM tapi selaku buyer dia ada kebutuhan terkait dengan kulit biji coklat kering, kemudian ada spesifikasinya yang diharapkan adalah kekeringan maksimal 10%, kemudian bebas jamur dan hama. Kemudian kebutuhan proyeksi 30 ton per bulan, kemudian harga yang diharapkan 1.000 per kilo. Itu yang nanti diharapkan oleh buyer, Pak. Sehingga buyer itu akan tahu, nanti seller akan tahu bahwa yang diharapkan, yang diinginkan oleh buyer adalah terkait dengan produk ini senilai seharga sekian itu Pak. Sehingga salah satu yang mungkin bisa diinformasikan ke seller-seller yang sekiranya potensi sesuai dengan kebutuhan buyer gitu Pak. Saya kira itu bukan omset proyeksinya untuk kerjasama, tapi dari harga yang diharapkan oleh buyer. Yang tadi contohnya kalau kulit coklat itu 1.000 per kilo itu yang buyer harapkan, karena buyer akan memproyeksikan dengan kebutuhan buyer di luar negeri Pak. Seperti itu. Baik Pak Budi, berarti secara prinsip berarti harga satuan kita akomodir Pak Budi ya. Itu kan harga satuannya ya Pak Ibu. Betul Bapak. Betul. Baik Pak. Jadi matur nuwun atas saran masukannya Pak. Kami coba akomodir karena kami juga khawatirnya kalau formatnya terlalu panjang nanti juga akan membingungkan juga. Satu sisi kalau proyeksi itu tentu memang kami juga membutuhkan Pak. Jadi memang nilai transaksi itu kami tentu dari teman-teman PTSP dan tentu dari teman-teman Perindak juga memang memerlukan data dimaksud seperti itu. Terus kemudian menanggapi juga terkait dengan nomor telepon yang dipasang dari langsung pelaku usaha atau calon mitra, Bapak izin menyampaikan kami khawatir pengalaman sebelumnya Bapak kalau memang langsung dengan B2B itu kami tidak teridentifikasi terkait dengan data-data transaksi Bapak, karena teman-teman mitra ini langsung B2B dan tidak menginformasikan nilai transaksinya, tidak ada tindak lanjutnya. Ya, kami khawatirnya hal seperti itu terjadi, sehingga kami coba nanti agar lebih rapi dan lebih lebih terinformasi, kami coba lewatkan dari teman-teman PIC masing-masing dinas teknis yang menangani. Seperti itu Bapak, terima kasih. Silakan Bu Eta. Izin
izin dari Biro Pemerintahan Jawa Tengah izin menanggapi tadi yang Pak Halilur menyarankan. Kita sudah siap Pak di formulir konfirmasi partisipasi sistem forum atau PNL. Nah ini Bapak yang di chat sudah kami aturkan di chat. Coba kalau izin kami jelaskan. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, 12 provinsi juga bisa nanti mengupdate untuk nomor kontak person. Nah, di sini konfirmasi untuk instansi atau provinsi, kemudian arah hubung PIC, berikut juga nomor WA-nya. Dan juga di sini juga ada konfirmasi keikutsertaan BMF 2026. Nah, ini ada sediaan, bersedia hadir, tidak dapat hadir. Kemudian yang kedua, detail rencana display. Ya, detail rencana display. Detail rencana display di sini jika mengambil booth. Itu yang pertama kategori produk utamanya apa? Di sini diisikan di sini sebagai contoh, misalnya produk utamanya yang nanti akan yang ambil booth itu misalnya pangan olahan atau teknologi energi, kemudian potensi investasi kawasan, silakan nanti mengisi di detail rencana display ini. Kemudian yang kedua untuk kebutuhan khusus yang kami siapkan di sini, panitia menyediakan untuk listrik standar 2 ampere atau 450 watt. Kemudian poin selanjutnya data delegasi bisnis. Untuk keperluan matchmaking di sini mohon berkenan list delegasi provinsi Bapak Ibu sekalian maksimal 10 orang tiap provinsi. Nah, jika saudara membutuhkan kuota lebih dapat menghubungi panitia untuk kelebihan jumlah pesertanya. Jadi di masing-masing delegasi dari 10 provinsi anggota Mitra Pajak Utama dan 2 provinsi Mitra Jawa Tengah yaitu Maluku Utara dan Kepulauan Riau, di sini nanti bisa menyampaikan BUMD-nya jumlah berapa orang, kemudian PT nama BUMD-nya di provinsi tersebut apa-apa bisa disampaikan di di formulir ini. Kemudian pelaku usaha atau swasta yang masuk delegasinya Bapak Ibu sekalian di provinsi jumlah berapa orang, kemudian swasta atau pelaku usahanya itu namanya PT atau CP apa disampaikan juga di sini Bu Bapak sekalian. Kemudian UMKM. Nah, UMKM unggulan di masing-masing delegasi ada berapa orang, kemudian nama UMKM-nya apa ataupun perorangan silahkan diisi di formulir ini. Selanjutnya Bu Bapak sekalian untuk catatan bahwasanya fasilitas satu booth disediakan secara gratis oleh tuan rumah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, materi display, transportasi produk dan akomodasi penjaga booth menjadi tanggung jawab masing-masing provinsi. Kemudian booth dapat didekor sesuai dengan kebutuhan provinsi Bapak Ibu sekalian melalui koordinasi dengan panitia kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian Bapak sekalian, mohon berkenan formulir ini untuk diisi dan mohon dikirimkan kembali ke kami lewat Bitly ini ya, paling lambat tanggal 6 Mei tahun 2026. Ya demikian keterangan dari kami. Sudah ini formulir formulir konfirmasi partisipasi bisnis meeting forum ini sudah kami aturkan di forum chat Bapak Ibu sekalian saat ini. Demikian kami sampaikan, kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Baren. Izin konfirmasi Bu Kepala, berarti ini sama nggak dengan yang tadi tabel apa? Matriks Excel yang disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal? Beda Pak, kalau yang kami sampaikan ini kan formulir konfirmasi partisipasi persen-persennya ya tadi disarankan oleh Pak Halilur. Nah, yang materi yang substansi teknis untuk bisnis meeting forum tadi materi dari Dinas PM PTSP. Jadi teknisnya
PMF seperti itu. Demikian. Siap Bu Kabak. Mohon izin saran Bu, nanti kalau bisa ada surat resmi Bu yang bisa disampaikan oleh Biro Pemerintahan terkait dengan 2 item itu, takutnya ada yang terlewat. Pertama terkait dengan tadi pengisian data potensial untuk business meeting forum, dan yang kedua terkait dengan teknis konfirmasi partisipasi business meeting forum tadi Bu, termasuk dengan apa yang disediakan dan apa yang mesti dipersiapkan oleh masing-masing provinsi agar itu dapat menjadi pegangan administrasi juga bagi calon peserta sebagai dasar pembiayaan maupun keberangkatan mereka dalam agenda business meeting forum ini. Mohon izin Bu Kabak, demikian saran dari kami. Terima kasih Pak Zulkifli. Terima kasih Pak. Ada lagi yang ingin memberikan saran? Tolong react dengan raise hand. Mohon izin Bapak Ibu, apakah ada yang ingin dikonfirmasi kembali atau ingin ditanyakan sebelum nanti mohon izin surat resmi bertanya nanti akan Pak segera kami Zul. sampaikan. Silakan Bu. Dari Provinsi. Terima kasih. Ya, kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB mau bertanya Pak Zul ke DPMPTSP Jawa Tengah tadi. Tadi kan sudah dilampirkan form rencana. Halo. Maaf Bu tadi putus-putus, boleh diulang? Mohon izin Bu, suaranya hilang. Boleh diulang lagi? Dari Dinas Perikanan NTB. Jika belum terhubung, kami berikan waktu kepada Pak Arya Jaya. Pak Arya Jaya dipersilakan dari provinsi mana Pak? Pak Arya silakan. Izin Warren berkata dengar suara ya Pak. Sudah jelas. Oh iya, baik Pak Warren. Tadi mohon izin paparan yang disampaikan oleh Dinas DPT ini untuk yang di Jawa Tengah tadi, apakah baiknya diberikan range harga ya Pak ya terhadap kebutuhan yang diperlukan? Masukannya seperti itu aja sih Pak. Range harga tadi dicantumkan Pak, apakah perlu Pak ditambahkan range harga yang dibutuhkan Pak terkait kebutuhan? Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arya. Ada lagi yang ingin memberikan saran? Baik, Maaf Bu, kemute Bu, boleh tolong di unmute? Masih kemute. Mic-nya belum di unmute Bu. Ya, silakan. baik. Selamat siang Pak Jul, juga Pak Waren, juga Bapak Lilul. Kami dari Lampung. Mohon mungkin saya juga ingin mendengarkan juga teman-teman dari provinsi lain. Namun untuk Lampung saya sudah mendata. Jadi untuk kegiatan ini karena memang kemarin kita pada saat efisiensi itu ternyata memang untuk perjalanan dinas teman-teman yang seperti dinas dinas terkait, misalnya saja dinas perindak, itu sama sekali memang sudah tidak punya anggaran untuk melakukan perjalanan dinas untuk MPU ini. Jadi saran kami mungkin nanti disiapkan ruang untuk Zoom meeting. Jadi pada saat transaksi, artinya bagi teman-teman yang memang tidak bisa ikut, tetapi kan tadi tidak harus artinya
terjadi transaksi, namun mungkin bisa menawarkan produk yang memang dibutuhkan atau saling menguntungkan. Jadi maksud saya mungkin nanti saran kami untuk dapat disiapkan ruang Zoom terutama bagi teman-teman OPD yang memang menangani untuk business matching ini. Nah, kemudian kalau untuk kami sendiri, insya Allah mudah-mudahan saja masih bisa berangkat, kami upayakan. Namun itu sebenarnya kita sangat-sangat ya senang sekali kegiatan ini ya, masih artinya pada tetap konsisten ya, kita tetap berkomitmen untuk berada bersama-sama bersamai teman-teman di 10 provinsi ini. Namun demikian apa daya, bagi teman-teman yang lain itu ya karena memang kondisinya memang sangat tidak memungkinkan sehingga tidak ada yang finansial untuk mendukung perjalanan dinas ke Semarang. Itu saja Pak dari Lampung. Terima kasih. Terima kasih Bu atas sarannya. Mungkin ada lagi yang ingin memberikan masukan? Izin Pak. Ya. Izin Pak, selamat siang. Kami dari Provinsi Kepulauan Riau Pak. Kebetulan kami dari awal ya tidak begitu jelas mendengarkan. Jadi saran kami Pak, karena ini adalah perwakilan pemerintah daerah, sebagusnya biro langsung di handle oleh biro pemerintahan masing-masing daerah. Nanti di daerah masing-masing akan dikoordinir oleh sekretaris daerah. Jadi kami seperti yang disampaikan Ibu dari Lampung tadi, beberapa OPD tentu terkait ini pasti tidak ada perjalanan dinas karena efisiensi. Tapi kalau nanti pimpinan daerah ataupun sekda yang mengkoordinir, kami yakin itu akan ada jalan keluar. Itu Pak, mungkin saran dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada lagi yang ingin memberikan saran? Tolong raise hand di reaksi Zoom. Mohon izin Pak Karo Penjateng, berarti ini ada 2 saran Pak dari Provinsi Lampung dan Kepri yang sepertinya senada nih Pak, agar kegiatan BMF ini mungkin dapat dilaksanakan secara hybrid juga. Nah ini kami juga mohon arahan dari tuan rumah, apakah skema ini dimungkinkan untuk kita laksanakan. Mohon izin Pak Karo. Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami mencoba mencermati diskusi siang hari ini terkait dengan yang pertama mengkonfirmasi partisipasi, dengetnya clear ya kalau memang sudah sepakati. Kemudian yang dari DPTS Jateng juga mendetailkan form detail potensi produk yang nanti berpotensi akan di-share untuk menjadi bahan tepat untuk mendiskusikan langkah-langkah potensi yang akan mungkin berujung pada deal-deal bisnis. Kemudian tadi gagasan untuk mensiasatin adanya kesulitan kehadiran karena kondisi finansial dukungan yang juga mungkin tidak maksimal pada saat sekarang karena bisnis dan sebagainya, maka room Zoom yang tadi disampaikan oleh Ibu Biro Koda Lampung ya, Kepala Biro Koda Lampung ya, mungkin bisa jadi perhatian kita ya di Jawa Tengah ini. Bisa kita akan coba upayakan untuk room space room ya, untuk Zoom atau hybrid gitu lah ya, barangkali bisa menjembatani kebutuhan seperti itu. Nanti kami akan persiapkan coba nanti Bu Biro tadi itu. Itu Mas Zul. Siap, terima kasih Pak Karo atas pencerahannya. Bisa dulu. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan kembali pada kesempatan rapat Zoom hari ini? Izin. Jika siap. Ya. Silakan Jadi Bapak. menanggapi apa yang telah disampaikan Pak Arya dan
Pak Agung tadi sudah kami akomodir Pak terkait dengan data harga satuan, jadi sudah kami sesuaikan sehingga nanti mungkin bisa dicek ulang, cermati teman-teman. Tapi kami rasa sesuai kesepakatan di forum hari ini, kalau memang sudah clear, nanti teman-teman mungkin bisa langsung melakukan pengisian data. Seperti itu Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dari Dinas PMPTSP Jawa Tengah. Bapak Ibu dari 12 provinsi, 10 provinsi FKD NPU dan 2 provinsi observer. Apakah ada yang ingin dikonfirmasi lagi pada kesempatan Zoom hari ini? Izin Pak, bertanya Pak. Silakan Pak. Ya, jadi untuk booth itu hanya difasilitasi satu untuk satu provinsi atau per pelaku usaha? Siap, Bu Kabak berkenan untuk penjelasannya, Bu. Iya, izin menanggapi fasilitas satu booth disediakan untuk oleh tuan rumah. Satu booth beberapa provinsi dari seleksi. Satu booth satu provinsi Pak. Ukurannya satu booth satu provinsi sehingga kita ada sediakan untuk 10 booth untuk 10 provinsi dan juga dari untuk Kepri maupun untuk Maluku Utara. Demikian. Jadi booth itu nanti dapat diisi produk unggulan, bisa materi displaynya, kemudian untuk market integrasi atau materi promosi potensi daerah yang lain yang siap dikerjasama. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami di sini juga berharap bahwa setiap provinsi dapat mengkurasi produk terbaiknya yang memiliki nilai jual tinggi bagi beberapa investor yang hadir. Ukuran bootnya apa itu? Berapa meter? Ukuran untuk ini ada satu di area komoditas unggulan di Hotel Tentrem itu ukurannya satu booth 3x2 meter Bapak. 3x2 ukuran boothnya. Dan juga izin kami tambahkan juga untuk kita sediakan kebutuhan khusus yaitu listrik. Panitia menyediakan standar untuk listrik 2 ampere 450 watt. Ya. Jadi itu kapasitas untuk wattnya. Baik, sepertinya udah terjawab ya Pak ya dari Jawa Timur. Terima kasih Bu Kabak atas penjelasannya. Bu Kabak, kami mohon nanti agar bisa jadi pegangan untuk Bapak Ibu dan peserta dari 10 provinsi plus 2 tadi, agar nanti kita dapat menyampaikan surat resmi Bu terkait dengan format data kepesertaan BMF maupun data untuk komoditas pangan yang ingin diperdagangkan melalui surat resmi. Jadi nanti teman-teman bisa menjadi pegangan secara resmi
apa saja yang disiapkan oleh panitia provinsi, spesifikasi booth, dan tadi yang Ibu telah sampaikan terkait dengan listrik dan sebagaimana lainnya, agar nanti bisa lebih clear dan persiapannya lebih matang. Terima kasih, Bu Kabak, izin. Ya, Pak. Baik. Saya, Pak, izin mungkin ada satu lagi tambahan. Mungkin segera surat untuk penyelenggaraan tanggal 11 itu mungkin dapat dikirim ya Pak, karena kami akan segera laporan kepada Bapak Gubernur dan juga kepada Bapak Sekda. Jadi untuk kesiapan kami, karena semakin dekat, semakin jauh, semakin baik Pak, kita bisa mengatur waktu. Tapi kalau semakin dekat, nanti sudah sudah teragendakan kegiatan yang lain, sehingga kita bisa memberikan masukan dan waktunya masih longgar gitu Pak. Sesegera mungkin ya Pak ya, untuk undangan untuk rakergub ini ya Bu Pak ya, yang dilaksanakan tanggal 11 itu Pak. Kami sedang menunggu Pak. Kami menunggu surat resminya dari MPU Pak. Terima kasih. Siap. Selamat sore. Izin, apakah suara saya terdengar? Jelas, Bu. Izin untuk undangan saat ini sudah kami proses naik. Ini untuk yang kami siapkan adalah untuk ke Bapak Ibu Gubernur. Jadi untuk Gubernur ke bawah itu akan disiapkan oleh Sekretariat Bersama MPU, bukan betul begitu ya Bang Sul? Boleh, siap. Ini sudah proses naik Ibu. Sekarang mungkin insya Allah sore ini akan kami follow up lagi terkait undangan itu, apakah sudah ditandatangan Pak Gubernur. Kami sih targetnya hari ini sudah selesai. Kemudian untuk jadi untuk booth jadi kami sediakan per provinsi itu satu booth dengan stand booth. Jadi boothnya standar, ukurannya itu sekitar 3 itu untuk yang paling 2x2 itu jadi booth standar, stand booth begitu. Jadi nanti setiap provinsi monggo silakan mau diisi itu mungkin dari DPM PTSP atau Disperindak atau dari dinas ketahanan pangan, itu kami serahkan ke masing-masing provinsi untuk mengisinya seperti apa. Jadi boothnya ini memang masih booth standar. Jika nanti memang ada permintaan atau request khusus terkait dekorasi ataupun mungkin ada bunga-bunga atau seperti apa, nanti bisa menghubungi panitia. Formnya udah jelas ya. Itu jadi di form itu sudah jelas Bapak Ibu yang kami sediakan apa yang kira-kira menjadi permintaan Bapak Ibu, nanti bisa langsung menghubungi ke panitia. Dan itu kan formulir itu mau dikirimkan kembali paling lambat pada tanggal 6 Mei. Ada meja kursinya nggak sih? Meja kursi di mana sih? Ya stand booth itu ada mejanya kan ditanya tadi. Jadi hanya ya kalau kursinya ada sekitar 2 lah. Ya kemungkinan yang ditanya. Ya, Metode 3 PT ini kan? PT ini mau tanya apa cuma ini? Terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin dikonfirmasi sebelum kita akhiri pertemuan pada siang menjelang sore hari ini? Jika memang tidak ada, kami persilakan ke Pak Halilul, tenaga ahli utama MPU, untuk dapat menutup pembulatan dari rapat persiapan Business Meeting Forum hari ini. Pada Pak Halilul, waktu tepat kami persilakan Bapak. Izin Bang, kami mau sharing dulu terkait, kita mau lihatkan dulu nih untuk booth-nya.
Boleh sih. Ya, kita bisa cek terus cuman kita coba Berarti ada dua butuh UMKM dan itu UMKM sama udah itu kasih Si aja. Sudah bisa di-share kalian? Mbak Alita? Nah, yang 2x2. Jadi ini Bapak Ibu gambaran untuk stand yang untuk maaf ini untuk yang provinsi ini yang 2x2 karena yang 3x2 ini untuk yang Jawa Tengah. Ini gambaran boothnya seperti ini Bapak Ibu. bisa Izin buka bak, ada lagi yang ingin disampaikan? Izin kembali baik Bapak Biro tidak Ya, Bapak Ibu sekalian, izin juga menjelaskan kembali bahwasannya untuk booth yang stand 3x2 ini untuk yang booth provinsi. Sedangkan yang stand booth UKM yang ukuran 2x2 ini untuk yang UKM. Demikian untuk desain expo booth-nya, izin kami sampaikan kembali. Ini antrian. Kurang aja loh. Ini karena Mohon izin Bapak Ibu dari Biro Jawa Tengah sedang ada pengumuman di ruangan. Kami mohon perkenan waktunya 1 atau 2 menit. Terima kasih.
Bu Giri, silakan. Ada pertanyaan? Ya, mohon izin saya dari Disperindak Bali nih, agak bingung juga nih dari tadi bolak-balik berbeda begitu ya Pak. Memastikan ini kembali. Jadi yang pertama kita akan memaparkan produk unggulan kita, minimal 3 jenis produk yang untuk dipaparkan, begitu ya Pak. Kemudian ya, untuk di sesi utamanya Bu, siap. Berarti itu namanya business meeting, begitu ya Pak? Ya, kemudian hal yang kedua, bila kita menginginkan ikut, artinya ikut di mengisi booth, kita akan mengisi daftar yang tadi sudah disampaikan oleh dari Jawa Tengah terkait dengan list peserta untuk delegasi pengisian booth, kan begitu? Itu yang kedua. Kemudian itu bisa dipergunakan oleh BUMD ataupun pelaku usaha yang akan kita kirimkan sebagai delegasi. Itu 1 booth. Kemudian di fasilitas booth itu kita boleh nanti memberikan materi promosi. Itu paling lambat kita sampaikan di tanggal 6 Mei 2026. Kemudian untuk fasilitas yang dibiayai oleh Jawa Tengah, itu kalau tidak salah tadi transportasi gitu saya dengar tadi. Kemudian penjaga booth-nya dibiayai oleh masing-masing provinsi. Itu catatan-catatan saya yang perlu saya pastikan. Kemudian untuk mengisi legal kuesioner yang tadi disampaikan oleh PTSP, kita akan menambahkan dengan legalitas, kemudian identitas pelaku usahanya juga dilengkapi, kemudian spesifikasi produknya kalau bisa dilengkapi sekaligus dengan harga-harga yang bisa ditayangkan, kan begitu Pak. Itu 3 catatan yang saya pastikan harus sama persepsi kita semua, sehingga kita bisa mempersiapkan diri begitu Pak Zul. Terima kasih Pak Zul. Terima kasih Bu Giri dari Bali. Nanti untuk menjembatani tadi agar tidak lagi keraguan, Pak Karo mohon izin Bu Kabak M dari Pemprov Daerah Tengah berkenan untuk dapat membuat surat resmi yang bisa disampaikan ke dinas terkait. Tadi terkait dengan hal-hal detail apa saja yang disiapkan oleh Pemprov Jawa Tengah dan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh provinsi anggota, termasuk data-data apa saja yang perlu mereka sampaikan. Mengingat waktu sekarang sudah pukul 3.18 dan di waktu Indonesia Tengah, teman-teman MPU dari Indonesia Tengah juga berarti udah lewat jam kantor, jam 4.18. Sepertinya kami mencukupkan untuk rapat teknis pembahasan business meeting forum pada kesempatan sore hari ini. Untuk penutup kami persilakan kepada Pak Dr. Halilul, waktu tempat kami persilakan Bapak. Terima kasih Pak Jul. Sekali lagi Pak Karo, Pak Edi, selamat bergabung ini. Sering ketemu di MPU nanti Pak Karo, Kak Binarti Bintang. Terima kasih bergabung, insya Allah ketemu di Jawa Tengah kayaknya masih ada lah SPPD kalau sekedar ke Jawa Tengah ya. Kalau dinas-dinasnya udah susah betul kayaknya. Sian juga ini kalau misalnya IPPD yang bisa bantu kami kirim ini bis biar jemput ke Lampung. Rame-rame. Oke, terima kasih. Antusiasme teman-teman luar biasa dan mudah-mudahan kendala-kendala teknis tadi seperti yang disampaikan dari Maluku dan dari Kepri tadi, siapa tahu kalau bisa biaya SPPD terbatas, mungkin kalau kepala daerah mendorong mungkin bisa difasilitasi lebih banyak yang bisa bergabung. Dan memang keikut sertaan itu menurut kami adalah orang-orang yang memang berkontribusi langsung terhadap kemanfaatan tadi yang lebih diutamakan untuk bisa hadir, karena memang ini kita berharap itu kegiatan ini membawa manfaat karena di daerah lain sudah beberapa kali diadakan dan itu mendapat apresiasi yang baik gitu. Dan teman-teman Pak Edi Jawa Tengah nih, terima kasih banyak sudah memfasilitasi ini. Nanti mudah-mudahan
kita ada rapat tim mungkin Sekber dengan khusus Jawa Tengah ya, tadi saya diarahkan ditelepon oleh Pak Sekretaris Sekber Pak Suhajan, biar kita ada pertemuan khusus kita dengan Jawa Tengah untuk membahas apa-apa yang mungkin disupport juga oleh Sekber gitu ya, yang mungkin kalau ada yang penting tapi belum tersupport oleh teman-teman Jawa Tengah. Tapi intinya kita semua berharap bahwa nanti tanggal 11 bisa lebih banyak pelaku bisnis atau kegiatan potensial yang ada di daerah masing-masing bisa dibawa di kesempatan itu. Dan mudah-mudahan teman-teman terutama Biro Pemerintahan dan yang hadir untuk meyakinkan Pak Gubernur terutama ini, kalau bisa, kalau memang Pak Gubernurnya berhalangan betul, minimal Pak Wagub bisa hadir, karena nanti salah satu sesi adalah ada rakor yang dipimpin Pak Gubernur Jawa Tengah, yang pesertanya adalah para gubernur dari 10 provinsi ini, sehingga kehadiran Pak Gubernur sangat penting untuk keberlanjutan dan menegaskan urgensi kerjasama MPO ini sebagai simbol. Sebetulnya mungkin tidak ada keputusan yang amat sangat strategis di tahun ini karena sudah ditandatangani tahun lalu PKS, tapi menegaskan bahwa urgensi daripada pertemuan ini dan membawa dampak yang besar. Saya sangat setuju dan sangat berharap kita tidak berhenti dengan meeting-meeting yang hanya bersifat administratif dan seremonial. Kita harus banyak membawa kepada kemanfaat substantif bagi masyarakat luas itu. Itu Bapak Ibu sekalian, dengan sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan sore hari ini kita tutup dan selesai. Sampai berjumpa di pertemuan kita insyaAllah tanggal 11 nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Masul, Bapak Ibu sekalian. Siapa kami persilakan. Oke, sebelum closing, biar final. Recording stopped. Nanti ada penjelasan terakhir untuk kejelasan biar bisa menjadi bekal ke depan untuk disikapi. Silakan, Mbak Lika. Baik, saja. Ya. Baik, izin Bapak Ibu sekalian, mungkin di sini saya ingin menjelaskan tadi pertanyaan dari Bali dan juga mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Mungkin bisa di-share dulu untuk bentuk formnya seperti apa dan bagaimana untuk kami jelaskan. Jadi Pemprov Jawa Tengah hanya bisa menyediakan 1 booth saja untuk setiap provinsi. Dan setiap provinsinya nanti untuk booth-nya ini akan diisi seperti apa, kemudian apakah akan ditambah dekor dan lain sebagainya, itu kami serahkan kepada PIC. Sehingga kami mohon untuk Bapak Ibu sekalian dari provinsi-provinsi ini untuk mensonding atau berembuk secara internal siapa yang akan menjadi PIC untuk mengisi booth. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, Mas tolong di-share. Dan kemudian untuk barang dan lain sebagainya ini bisa Bapak Ibu bawa secara hand carry. Kemudian juga untuk konfirmasi partisipasi di situ memang mohon maaf karena memang keterbatasan tempat sehingga kami membatasi jumlah peserta. Setiap provinsi itu totalnya adalah 10. Silahkan nanti didiskusikan juga secara internal BUMD ini ada berapa orang, kemudian nama PT-nya atau CV-nya itu apa. Kalau bisa sudah ditambahkan link begitu. Link untuk website ataupun kartu nama ataupun apapun yang menyatakan CV ini apa, atau mungkin sudah ada company profile, sehingga kami bisa istilahnya mematchmakingkan, link and matchkan saat Bapak Ibu hadir di tanggal 11 tersebut. Jadi intinya di situ sekaligus tadi menjawab kebingungan untuk ukuran stand. Jadi sekali lagi kami tegaskan untuk stand provinsi ukurannya adalah 3x2. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang dinotet hanya 3x2 saja. Karena yang 2x2 itu nanti untuk UKM, dan UKM itu adalah untuk UKM Jawa Tengah. Jadi bukan untuk provinsi yang lain. Jadi kami mohon maaf gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kami hanya bisa menyediakan itu karena memang lokasi atau kapasitas dari tempatnya seperti itu. Dan kami mohon konfirmasi apakah Bapak Ibu sekalian ini akan mengisi booth provinsinya atau tidak begitu. Karena kalau misalnya tidak diisi, kami akan memberikan booth-nya kepada provinsi lain atau nanti kami menunggu kebijakan dari hasil kita dengan sektor seperti apa dan bagaimana. Sehingga form ini memang kami butuhkan untuk bisa mengkompulir
berapa jumlah kebutuhannya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, Mas Zul, tadi sudah dijelaskan singkat, itu jadi patokan teman-teman Bapak Ibu sekalian yang masih membutuhkan penjelasan atau klarifikasi detail seperti itu. Nanti kami akan berlanjut dengan informasi secara langsung di lain waktu nanti. Pak, mungkin mau tanya Pak sebelum ditutup, itu untuk fasilitas booth-nya ini Bu Betty, mohon maaf dari Lampung, seperti meja apakah sudah disiapkan di itunya di booth-nya? Sudah digambar. Sudah dengan gambar. Oh ya, oke. Terima kasih ya. Salam Bu Betty dari Lampung. Baik, terima kasih Pak Karo, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas semangat dan antusiasmenya dalam persiapkan kegiatan BMF ini. Kami dengan tidak mengulangi rasa hormat, kami kembali menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karo, Bapak Ibu.